Dan kemudian kan ada menjadi pertanyaan menarik. Ketika kita hidup di alam ini, kan harus ada kebudayaan yang mengatur tentang hubungan alam. Ya, ya. Bagaimana cara meletakkan rumah, bagaimana aliran sungai harus terurus, bagaimana aliran sawah harus tertata, di mana meletakkan kampung, dunia atas, dunia tengah, dunia bawah, bagaimana meletakkan spiteng, tempat pembuangan limbah rumah tangga. Nah, seluruh itu sebenarnya ada di dalam ajaran wiwitan itu. Iya, itu sebenarnya hal yang serius untuk dipelajari ya. Karena kalau orang mau tahu tentang bagaimana harusnya kita menyikapi alam, orang yang kebanyakan saya tahu, mungkin karena saya berkarir di daerah barat, itu selalu menggunakan kiblat environmental ethics dari barat, seperti karya Aldo Leopold, ilmuwan-ilmuwan dari Belanda, seperti itu. Tapi memang jarang yang mengangkat dari Nusantara ini. Dari sosiologi pembangunan itu, apa sih problem Indonesia? Kalau saya sebutin ya. Oke. Kalau di Inggris, itu kan negara itu mengatur totalitas masyarakat. Maksudnya gimana? Kan negara mengatur totalitas kehidupan masyarakat. Negara mengatur membangun rumah. Negara mengatur menata jalan. Negara meletakkan rambu-rambu. Negara mengatur aliran sungai. Negara mengatur hak-hak individu. Negara mengatur hak-hak publik. Hak individu tidak boleh mengganggu hak publik. Kan negara mengatur totalitas. Dan negara melakukan pengaturan itu lewat aparat negara. Ada pemerintah lokalnya, kotanya, ada polisinya. Kan saya lihat polisi di Inggris itu sampai ngetok-ketok rumah. Awas hati-hati, tidur, mati lampunya matiin, awas kompor masih ada yang nyala, kan begitu. Negara kan ngatur begitu. Sehingga negara tidak hadir dalam kumpulan kebudayaan. Negara hadir dalam welfare state. Yes. Gitu loh. Di Inggris orang menganggap bahwa welfare state itu konsep parlamentarisme lahir dari budaya. Lahir dari budaya. Dan ada pertumpahan darah di situ. Sebelum ada parlamentarisme yang seperti kita kenal sekarang, di mana para royalis itu bertengkar dengan nasionalis, timbul apa yang disebut social contract theory by Thomas Hobbes, Adam Smith, segala macam. Itu lahir dari budaya. Dan ada pertumpahan darah di situ yang terjadi. Nah, kalau memang dari bangun pagi sampai tidur seluruh keberadaan negara itu terasa dari itu adalah impact dari budaya yang kemudian dijelmakan menjadi sistem kepemerintahan. Kan budaya berubah jadi sistem kenegaraan. Dan antara budaya dan sistem kenegaraan itu menjadi tradisi kehidupan yang hidup beratusan tahun. Betul. Kan? Nah, Indonesia ada kebudayaan, ada undang-undang. Undang-undang yang disusunnya belum tentu berasal dari tradisi kebudayaan. Betul. Kan dia ngambil tuh, ada yang dari Eropa kontinental, ada Anglo-Saxon, gitu loh. Dia ngambil dari Inggris, dia ngambil dari Prancis, dia ngambil dari Jerman, dia ngambil dari Amerika, dia ngambil dari Arab, dari Uni Soviet. Dari Uni Soviet, mungkin ada yang ingin ngambil dari Iran juga, gitu loh. Nah, ada ingin ngambil mungkin dari Pakistan juga. Kan itu, ada juga kan orang berpikiran begitu. Diramu dalam sebuah bentuk undang-undang. Ketika jadi undang-undangnya, pertanyaannya, bener nggak sih ngatur kehidupan? Ada nggak sih petugas yang mengaturnya? Contoh, mendirikan bangunan, ada izin mendirikan bangunan kalau dulu. Atau ada tata ruang. Ya kan? Ada itu kan, ada undang-undang tata ruang kan? Lahirlah RDTR. Nah, kan gitu loh. Kan nggak, pertama rakyat tidak ngerti. Bentuk bangunan kita ini bangunan apa, rakyat tidak ngerti. Nah, kemudian yang kedua, tidak ada yang negara yang melaksanakan. Kan nggak ada tuh petugas yang ke desa, ini sampah harus bagaimana, ini rumah bangunnya salah, ngadepnya kemana. Inilah. Jadilah kekacauan. Kenapa saya menjadi agak protes? Protesnya itu begini, negara tidak berhasil mengatur karena inkonsistensi aparaturnya, tidak melaksanakan secara konsisten peraturan itu. Masyarakat kehilangan watak kebudayaan. Bapak bisa lihat sendiri, di pinggir jalan bangunan liar bertebaran, di jalan raya naik motor seenaknya, bangunan di kampung-kampung dan di kota-kota nggak jelas aturannya.
Ada orang, apa katanya negara berpancasila hidupnya gotong royong. Ada orang yang tidak punya akses jalan dibenteng lagi sama tetangganya. Iya, ini yang saya sebut sebenarnya penjajahan epistemik. Gitu. Oke. Penjajahan epistemik, bahwa yang kita jadikan turunannya sebagai sistem kepemerintahan itu sebenarnya tidak lahir dari Indonesia. Gitu ya, dari segi ilmu pengetahuan disebut positivisme science, positivistik. Bahkan kalau boleh saya terjemahkan dalam Pancasila misalnya, itu adalah susunan dari konsep-konsep luar. Sebenarnya cara kita berhubungan dengan lingkungan, tata ruang, tata kota, itu semuanya dari luar. Gitu. Narasi pada waktu abad ke-17, 18, 19 kan west to the rest of the world gitu. Bahwa kebudayaan itu dari barat, kemudian orang barat pergi ke timur untuk membudayakan yang buas, seperti itu. Dan pola pandang kita selalu melihat mereka sebagai kiblat. Misalnya padahal sebenarnya kita punya sesuatu untuk dijadikan acuan. Makanya sekarang kalau kita lihat, boleh nggak orang menambang pasir di Gunung Merapi segala macam. Sri Sultan agak kesulitan karena dia harus melakukan diskresi terhadap pemerintah pusat yang memberikan omnibus cipta kerja, memberikan akses untuk orang menambang pasir. Padahal itu bertentangan dengan tata ruang dari sumbu filosofis. Hal-hal seperti itu. Itu yang dimaksud, ya kan? Bahwa negara mengintervensi, memporak-porandakan kearifan pada sebuah wilayah yang itu dijaga. Nah, yang kemudian melahirkan kehancuran tata kelola. Ya, simptom dari penjajahan epistemik adalah dimarginalisasikannya kearifan leluhur, kebudayaan, pengetahuan kebudayaan. Itu kita masih dijajah secara epistemik karena termarginalisasi. Nah, kemudian akibatnya adalah penduduk setempat kehilangan daya tahan hidup. Karena sumber-sumber hidupnya, karbonnya, airnya, tanahnya, energi lingkungannya, leluhurnya pada kabur. Dia menjadi lemah, dia sudah tidak punya lagi daya tahan terhadap serangan penyakit. Dia harus mengadopsi sistem dari luar. Akhirnya jadi lemah. Misalnya di Bali dan di Sunda juga men-share konsep subak yang mirip-mirip kan ya, irigasi yang betul-betul resistensi terhadap hamanya itu efektif. Kalau contoh gini sederhana ya. Dulu di kampung-kampung itu ada tua adat, tokoh kampung. Ada tua adat, tokoh kampung. Tokoh kampung itu punya pemahaman spiritualis, sehingga dia bisa ngobatin orang, bisa ngatur hari apa harus selamatan, kemudian rumah harus menghadap kemana, nebang pohonnya harus hari apa, tanggal berapa, jam berapa, sehingga kampung itu menjadi teratur. Kan seluruh tokoh ini hilang, tidak ada regenerasinya kan, karena sudah tidak dipakai lagi. Digantilah dengan sistem pemerintahan undang-undang desa, perangkatnya sampai RT, pengetahuannya akademik semua, standarisasinya lulusan SMA, pendidikan pelatihan, kemampuannya hanya bagaimana ngelola anggaran. Mohon maaf ya, apa yang terjadi hari ini? Desa kehilangan daya tahan kebudayaannya. Yang saya nih orang desa setiap hari ngurusin, saya sudah sampai pada tingkat pemerintahan itu sudah lumpuh. Dari sisi ketahanan kultural, dia akan hidup manakala ada anggaran turun. Kalau tidak ada anggaran turun, dia lumpuh. Nah, betapa kita mengalami keprihatinan yang sangat mendalam. Kita setiap hari menjadi petani harus sibuk di sawah itu untuk apa? Ngangkat softtek, ngangkat pampers, yang mengalir dari sungai-sungai, yang dibuang dari rumah-rumah itu, ngangkat botol-botol mineral, yang semestinya itu tidak perlu terjadi, gitu loh. Kalau menurut saya, kita harus hidup berdampingan dengan sains, Jadi bahwa kebudayaan ini harus diangkat untuk bisa hidup bersama dengan sains, gitu ya. Bahwa apa yang mereka yakini sebagai pengetahuan dari leluhurnya itu perlu hidup berdampingan dengan sains. Perlu diteliti, perlu diuji,
perlu menggunakan metode-metode saintifik gitu ya, supaya bisa dipertanggungjawabkan, dinarasikan, diartikulasikan dengan level yang setingkat dengan apa yang disebut modern science. Saya sih sebenarnya punya sentimen, tapi sebagai seorang ilmuwan nggak boleh terlalu cepat bilang bahwa ini benar punya efikasi sekian-sekian. Maka itu tujuan saya kemari adalah untuk membawa spotlight gitu. Nah, yang jadi problem itu adalah keyakinan kaum akademis di Indonesia itu tidak pernah berani mengangkat seluruh kearifan leluhur itu menjadi nilai-nilai analitis yang melahirkan pengetahuan. Itu dua hal, karena penjajahan epistemik. Yang kedua memang tidak ada, ini dari segi praktis ya, tidak ada insentif pendanaan untuk melakukan itu. Saya, Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, akan memberikan insentif bagi calon doktor, profesor yang mau menulis, membuat karya ilmu pengetahuan yang didasarkan pada analisis nilai-nilai kearifan lingkungan pada sebuah wilayah. Jadi misalnya ada nilai Sunda Wiwitan itu, angkat saja menjadi nilai-nilai sains bahwa itu adalah ilmu pengetahuan orang Sunda untuk ngurus diri, alam, lingkungan, dan kemasyarakatannya. Luar biasa. Nah itu yang diperlukan, ditunggu oleh para ilmuwan. Gitu. Itu baru. Nah, saya berikan contoh. Bambu. Bambu itu nilai teologinya orang Sunda. Jadi orang Sunda itu teologinya tuh bambu, tongon nyurup bambu itu panjang tuh rawayan jati. Nah, saya hari ini sudah mulai meminta bambu itu menjadi ciri dari seluruh arsitektur bangunan di Jawa Barat. Jadi bambu nanti jadi jendela, bambu jadi lantai, bambu jadi pintu, bambu jadi langit-langit. Nah, tinggal kan meningkatkan kualitas bambunya, membuat pabrikasinya, segala macam. Sehingga nanti kalau di Cina negara tirai bambu, nanti Jawa Barat adalah provinsi Congo Bambu. Kalau menurut saya perlu atau gini, bahasa kerennya adalah provinsi Awi Ngadaun Ngora. Ini saya kan kuliah di Bandung, di ITB, dan saya rasa para ilmuwan teknik sipil, matematikawan itu mereka harus disertakan kan, untuk meneliti kekuatan bambu secara struktural, apakah bambu itu visible digunakan sebagai struktur yang kuat, tahan gempa segala macam. Mereka bisa sangat menjadi aset. Kalau di Cina sudah belajar. Sudah ada hotelnya. Yes. Amerika sudah ada tuh. Ya. Karena kan modulus yang dari bambu segala macam itu semua bisa diukur, itu bisa dimodelkan, bisa dibikin miniaturnya, diuji secara numerik segala macam. Ini dia. Jadi perdebatannya kita tidak boleh terus-terusan pada perdebatan akidah terus, gitu. Karena itu adalah wilayah yang bersifat personal. Mari kita arahkan seluruh perdebatan itu pada penguatan dan pengayaan ilmu pengetahuan yang memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat. Sehingga terakhir ya, kenapa saya ngotot persoalan ini? Karena saya bisa melihat riset, Pak, bahwa faktanya desa-desa yang dikelola secara tradisi dengan kepala adat itu jauh lebih makmur, lebih tertata, tidak perlu subsidi, tidak ada kejahatan, tidak ada kelaparan, tidak ada kemiskinan dibanding desa-desa yang dikelola berdasarkan tata kelola pemerintahan yang ada sekolahnya, yang ada diklatnya, yang ada sosialisasinya, yang ada buku anggarannya. Nah, ini kan bahwa kita ini desa ini dari dulu punya ketahanan tanpa bantuan, kalau dulu gitu loh, Pak. Kokoh, hebat ya. Buktinya orang Baduy kan dia nggak mau terima subsidi, terima bantuan. Dia tidak terima PKH, dia tidak terima bantuan pangan non tunai, dia tidak terima bantuan beras, tapi dia kokoh. Nah, desa-desa yang di dalamnya banyak orang pinter, ada pengetahuannya, ada ilmunya, tapi miskin-miskin urus sampah pun nggak bisa. Bukannya desa loh, pusat-pusat kota peradaban Jakarta aja sampai sekarang sampahnya belum selesai. Betul. Kota Bandung aja sampah belum selesai. Betul. Kota Depok yang deket UI juga sampahnya belum selesai. Betul. Pokoknya menurut saya, asal apapun kebudayaan itu, asal dia punya semacam landasan filosofis yang memandang alam semesta itu untuk dipelajari. Itu yang penting.
Karena kalau tidak ada itu, sains sendiri tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada landasan filosofis yang bilang, oke, sains adalah alat yang kita gunakan untuk mempelajari alam semesta. Sains adalah alat yang digunakan untuk mempelajari alam semesta. Sunda Wiwitan, Kaharingan, Kejawen adalah ilmu pengetahuan tentang alam semesta yang ada pada sebuah wilayah yang digunakan secara turun-menurun, dan itu menjadi sistem nilai hidup dan menjadi keyakinan masyarakatnya. Gitu. Nggak usah ribut lagi. Jadi kalau bikin rumah itu pakai jendela di timur dan di barat, itu adalah Sunda Wiwitan ajarannya. Apakah membuat rumah ada jendela timur dan barat bertentangan dengan Islam? Tidak, menurut saya sunnah. Sunnah dalam pandangan saya, bukan sunnah dalam pandangan kenabian kan. Sunnah itu karena apa? Karena sunnah setiap pagi kalau kita menerima matahari dari timur. Dan menjelang maghrib harus ditutup karena gelap. Nanti takut masuk angin. Iya. Saya rasa walaupun saya belum terlalu paham tentang Sunda Wiwitan, harusnya dari yang saya lihat dari Kang Deddy itu sangat nyaman untuk menyandingkan dasar filosofis itu dengan ilmu pengetahuan. Itu menurut saya sudah hal yang luar biasa. Bahwa menurut saya Sunda Wiwitan itu harus nyaman berhadapan dengan ilmu pengetahuan, memandangnya sebagai teman hidup. Gitu. Ya kalau dari sisi nilai ada ininya Pak, pepatah dasarnya. Hirup kudumi indung kawaktu kudumi bapak kajangan. Artinya setiap manusia Sunda itu harus berkembang sesuai dengan perubahan peradaban masyarakat itu sendiri. Mi indung kawaktu mi bapak kajaman. Kemudian kalau pindah tempat maka harus pindah peradabannya. Pindah cai, pindah tampian. Gitu kan. Yang tidak boleh itu satu, pindah pilempangan. Artinya pindah pilempangan itu artinya dia keluar dari tujuan hidup manusia itu sendiri menuju kemuliaan, kebaikan, kesempurnaan, rahayu kata bahasa kebudayaan. Gitu. Masih ada yang disampaikan, Bapak Profesor kita? Ini harapan para ilmuwan-ilmuwan di Jawa Barat, karena Jawa Barat itu konsentrasi ilmuwan yang paling tinggi karena universitasnya bagus-bagus. Di zaman administrasi dari Kang Deddy, agar seperti tadi itu angin segar bahwa mereka diikut sertakan dalam pengambilan kebijakan, bahwa para ilmuwan ini bisa meneliti apa yang harusnya menjadi nilai-nilai dari leluhur kita untuk diangkat menjadi hal yang bisa diartikulasikan ke dunia global, bukan hanya di Indonesia, ke dunia global. Iya. Seperti itu. Ya, artinya gini loh, setiap daerah tuh punya keunggulan kan? Ya. Kan kalau orang lain dengan ilmu besinya bisa ngirim pesawat tempur, bisa buat tank. Kita dengan ilmu bambunya bisa melahirkan arsitektur rumah yang indah. Bisa bikin hotel dari bambu, perkakas dari bambu. Kan itu juga peradaban gitu loh. Dan itu tinggal tukar menukar peradaban. Ya. Betul, makanya kalau kita punya publikasi kredibel di bidang saintifik, itu pesannya akan lebih kuat lagi. Iya. Gitu. Apalagi nanti kalau dikembangin lagi pada dunia pengobatan, dunia farmasi. Banyak kok. Dan semua itu satu aja, tradisi harus berdampingan dengan ilmu pengetahuan. Iya, perlu ada pemimpin yang berani kan, Insya Allah memberikan akses bagi para ilmuwan untuk saya akan membuat ruang akses penelitian seluas-luasnya dan sebesar-besarnya alokasi, asal alokasinya bukan untuk tujuan proyek, tapi tujuan pengetahuan. Karena ada juga yang hanya ingin menyerap anggaran untuk sebuah pengetahuan, ada. Yang penting bikin judul buku gitu, Pak, kan ada di Indonesia itu, Pak. Ada di Indonesia itu, bikin judul buku, nanti cetak buku sekian, pada dibayar sekian ratus. Nah, jadi produk pengetahuannya nggak ada. Itulah ini menyempurnakan pembicaraan yang kemarin. Jadi semakin mengerti punya semakin semangat. Jadi lamun jadi orang Sunda, Sunda teh yaitu Sundalen itu daratan yang menghubungkan tuh panjang tuh dari ulangi lagi Pak Profesor. Semenanjung Malaya. Dari Semenanjung Malaya sampai ke mungkin modern Nusa Tenggara Barat. Sampai ke Nusa Tenggara Barat panjang. Jadi Sunda teh hampir seluruh hamparan tanah Jawa, Bali, Kalimantan, Sumatera, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat itu Sunda, Sunda besar, Sunda kecil, disebutnya Sundalen, gitu loh. Tak tinggal ari urang Sunda teh saha, hayo tanya we ka diri sorangan, ari urang teh saha.